aja. Ngopi sambil ngobrol pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Ketemu lagi nih sama saya Niken Stowijaya dari PT Cipta Sarana Cendekia. Nah, konten kali ini kita ada di Pijak, ngopi sambil ngobrol pajak. Dengan tema hari ini yaitu kenapa kita harus peduli pajak. Nah, teman-teman sekalian, hari ini senang sekali kita sudah kedatangan narasumber favorit saya nih, yaitu Bapak Dr. Ades Agus Sambodo, SHM SABKP. Halo Pak Agus. Ya, halo Mbak Bagaimana Niken. kabarnya? Sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah. Ya. Semakin muda ya setiap hari kelihatannya. Amin, mudah-mudahan. Nah, ini Pak Agus, kalau bicara tentang kenapa kita harus peduli pajak, nih banyak sekali pertanyaan yang muncul di benak saya nih Pak. Iya, kenapa sih Pak kita harus belajar pajak? Iya. Ya Mbak Niken, kenapa sih kita saat ini dan nanti seterusnya kita harus peduli dengan pajak ya? Ya. Yang pertama alasannya adalah pajak sudah berubah. Baik dari sisi aturannya maupun dari sisi internal atau pelayanannya dari Direktorat Jenderal Pajak. Berubah dan akan terus berubah. Itu yang harus kita sadari yang pertama. Yang kedua, pajak itu merupakan realita ekonomi dalam sebuah bisnis ya. Sesuatu yang pasti dihadapi oleh Betul. wajib pajak. Apakah orang pribadi atau badan. Nggak bisa kita hindari. Nggak bisa kita hindari. Pajak itu berat kematian ya. Sesuatu yang pasti akan kita hadapi dan tidak bisa Pasti kita dihadapi. hindari. Ya, itu harus kita sadari juga. Ya. Yang ketiga, bahwa pajak ini memerlukan alat bukti. Ya. Jadi nanti ketika kita diuji kepatuhan kita tentang pajak ini oleh Fiskes, maka yang bicara adalah alat bukti. Dan kita semua paham bahwa alat bukti ini harus tersedia, tersimpan di tempatnya wajib pajak. Oke. Ya, selama 10 tahun. Wah. Jadi jangan coba-coba kita menghilangkan atau memusnahkan bukti-bukti yang terkait dengan pajak ini sebelum lewat waktu 10 tahun. Diarsip Ya. dengan benar Pak ya? Harus itu. Oke. Itu perlunya ya. Arsip yang tertib ya, yang rapi ya, yang aman, jangan sampai nanti hilang. Yang alasan berikutnya adalah pajak itu memerlukan perencanaan yang tepat dan akurat. Nah, jadi nggak bisa pajak itu ya, wah nanti aja lah setelah kita mau lapor SPT, nggak bisa. Jadi harus mulai awal itu harus kita punya perencanaan yang tepat dan akurat. Seperti apa nanti kondisi kita di akhir tahun. Nah ini perlu pemahaman yang komprehensif ya. Jadi jangan hanya pajak saja itu pelajari. Ilmu-ilmuannya terkait dengan pajak, seperti akuntansi, ya, manajemen keuangan dan sebagainya. Ya. Dan yang berikutnya Mbak Niken, ya kadang-kadang kita mengelola sebuah bisnis itu semau kita ya. Wong ini perusahaan saya. Mau saya kembangkan kemanapun, ya terserah saya. Tapi kadang-kadang mereka lupa bahwa ada pajak yang harus kita kaji juga ya. Kita mau mengembangkan bisnis kita, ya. Kalau nggak kita kaji pajaknya sangat berbahaya. Kita mau merger, mau akuisisi, ya. Kalau kita nggak kaji pajaknya, wah bisa jadi bumerang nantinya ya. Ini sudah banyak sekali kasus-kasus yang terjadi karena ketidakpahaman ya, mereka mengambil alih perusahaan lain, tahu-tahu di situ pajaknya nggak kelihatan, tahu-tahu kelihatan setelah ada surat dari kantor pajak misalkan. Wah, setelah diperiksa ternyata ada tunggakan yang sangat luar biasa besar. Ya. Ini makanya kita harus peduli juga di sini ya. Jadi sekali lagi hati-hatilah ya ketika kita mau mengembangkan bisnis kita, harus kita kaji. Ya. Kita boleh semau kita mengembangkan bisnis kita, tapi ingat, pajak itu ada boleh, ada tidak. Ada black, ada white, ya. Ada hitam, ada putih, ya. Yes or no. Or no, ya. oke. Sangat menarik sekali. Berikutnya Mbak, alasannya, otoritas pajak atau Fiskes, itu dia punya hak untuk menguji kepatuhan. Ya. Ketika mereka menguji, ya mereka punya acuan. Ya. Bisa jadi menurut kita sudah patuh, setelah kita diuji melalui pemeriksaan,
ternyata masih banyak bolong-bolongnya, masih banyak potensi-potensi pajak yang terungkap ketika diperiksa. Nah, makanya ini perlu adanya semacam tadi manajemen pajak yang baik ya. Jangan sampai nanti ketika diperiksa, oh ternyata masih banyak yang belum kita penuhi kewajiban pajaknya. Nah, ini harus ada tim pajak yang solid dalam sebuah entitas bisnis ya. Dan yang perlu juga kita ketahui, Mbak Niken, bahwa ketika perusahaan mau bertransaksi, ingat pajaknya harus dikaji, ya. Karena pajak ini sangat dipengaruhi oleh motivasi transaksi. Ya, kadang-kadang pengusaha itu lupa, ya, mau mengadakan perjanjian bisnis, dibuat MOU-nya, dia lupa di MOU itu nggak dijelaskan pajaknya seperti apa nantinya, siapa yang harus menanggung dan sebagainya. Akhirnya setelah berjalan itu MOU jadi ramai gara-gara pajak. Nah, ini yang harus dihindari. Makanya kenapa sih kita harus peduli pajak? Kenapa kita harus belajar pajak? Ya, pajak sangat penting sekali. Itu tadi berapa alasan kenapa kita harus peduli pajak. Pajak sudah berubah. Dan teman-teman di pajak semakin profesional, semakin mudah mendapatkan data dari pihak manapun. Ingat ya, ingat ini ya. Jangan coba-coba kita merekayasa laporan kita ya. Semua orang pajak udah punya data itu. Ya. Siap, wah sangat menarik sekali teman-teman. Pajak memang sedikit-sedikit berubah Pak ya? Iya, sering berubah. Betul, tapi perasaan sayang kita buat teman-teman sekalian nggak pernah berubah kok. Nah, Pak Agus kalau begitu seperti apa Pak pajak saat ini dan menurut Bapak bagaimana peran pemerintah sampai dengan saat ini Pak? Ya, yang jelas pemerintah kita saat ini sangat-sangat berharap ya dengan pajak. Di atas 80% penerimaan negara kita bersumber dari pajak ya. Dan tentunya pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin untuk merealisasikan target itu melalui Direktorat Jenderal Pajak ya. Langkah apa yang sudah ditempuh oleh pemerintah ya dalam rangka tadi supaya target bisa terpenuhi ya, target penerimaan negara dari sektor pajak ini ya. Amandemen undang-undang itu sudah berkali-kali Mbak ya, bahkan ya ini mungkin karena ada COVID ini ya, bahkan ada rencana kemarin itu ada perubahan, bukan hanya dirubah, ada pergantian undang-undang, akan diganti ya. Tapi sampai sekarang itu belum didok juga, belum pasti Pak ya, sudah masuk ke DPR itu draft undang-undangnya itu ya. Undang-undang akan terus diamandemen, bahkan nanti kemungkinan akan diganti undang-undang yang baru ya. Peningkatan kualitas pelayanan, Mbak. Nah, ini kalau dulu kita mau kantor pajak itu, waduh, enggan begitu ya. Tapi sekarang kalau Anda ke kantor pajak, luar biasa enaknya ya, pelayanannya ya, dengan senyum. Bahkan mulai dari satpamnya itu kalau kita ke sana sudah ditanya ya, ada keperluan apa ya, nggak jauh beda ketika kita masuk ke bank Pak ya. Ruangannya ber-AC ya, nyaman sekali ya. Service excellent-nya Pak ya, bagus, luar biasa ya, sudah berubah ya. Ini semua supaya masyarakat menjadi nyaman untuk memenuhi kewajiban pajaknya ya. Dan juga yang perlu kita ingat tadi sudah saya sebutkan ya, bahwa DJP ke depan akan selalu memanfaatkan IT ya. IT bahkan sekarang kita memenuhi kewajiban pajak kita semuanya serba elektronik ya. Serba elektronik. Ya, data akan terus mengalir ya, akan masuk ke DJP nantinya. Ya. Dan berikutnya Mbak, apa langkah-langkah pemerintah ini? Pengawasan ya, tingkat kepatuhan wajib pajak yang akan semakin digalakkan ke depannya nanti ya. Ya, sanksi diperberat, dipertegas ya. Dan sudah kita alami ya, mulai dari dulu ada sunset policy ya, sunset policy, ada sensus pajak nasional, terakhir kemarin ada apa namanya tax amnesty ya, tax amnesty. Setelah tax amnesty ada juga apa kemarin? Setelah tax amnesty, saya lupa ingat ya, ada paspinal ya, pengungkapan aset secara sukarela ya dengan dikenakan pajak penal, itu setelah tax amnesty. Dan bahkan kemarin yang terakhir DJP itu melonsing sebuah program ya, apa tentang itu, Pak? Modernisasi pelayanan ya. Ini luar biasa. Ya gara-gara COVID-19 ini akhirnya itu tertunda program itu. Itu programnya begini Mbak Niken. Nantinya teman-teman DJP ini akan bekerja sama mulai dari tingkat kecamatan,
tingkat desa, tingkat RW, sampai tingkat RT untuk ya mengetahui secara pasti sebetulnya kondisi wajib pajak itu seperti apa. Waduh. Makanya hati ke depan ya. Kita punya mobil di rumah kita parkir 10 misalkan ya. Yang kita laporkan di SPT cuma 2. Orang pajak nanya ke Pak RT, itu rumahnya siapa? Kok bagus mobilnya, kok banyak? Oh ini dicek datanya. Bisa ketahuan. Ketahuan Pak ya, waduh. Iya, ke depan akan seperti itu nanti. Iya. Itulah langkah-langkah ya yang ditempuh oleh pemerintah dalam rangka tadi supaya potensi ini ya, database ini semakin kuat ya. Selain itu juga tadi pengawasan tingkat kepatuhan ini akan semakin digalakkan ke depan ya, sehingga mau tidak mau untuk menghadapi kondisi yang seperti ini ya, kata kuncinya ya wajib pajak harus tertib ya, tertib administrasi yang sangat luas, artinya tertib administrasi ya kalau punya aset dilaporkan semuanya di SPT. Jangan disembunyikan. Jujur Pak ya? Jujur, punya penghasilan ya, harus kita laporkan semuanya. Ya itu kuncinya itu aja. Dan salah satu tax planning yang paling jitu itu Mbak ya, obey the law. Patuhi aturannya. Patuhi aturannya. Itu aja. Udah, nggak usah macam-macam ya, menyembunyikan penghasilan, menyembunyikan aset. Terus akan terbuka semua itu nanti data. Dan bahkan sekarang Mbak Niken dengan Undang Nomor 9 tahun 17 ya, rahasia bank tidak berlaku bagi aparat pajak. Waduh. Nah, ini kita nyimpan uang kita, misalkan miliaran di bank, ratusan juta di bank, nggak kita laporkan di SPT. Teman-teman pajak klik itu udah tahu ini ya. Ketahuan Pak ya, termasuk Mbak Niken kalau punya deposito ya, nggak dilaporkan di SPT-nya bisa ketahuan. Wah. Punya aset di atas namakan sopirnya katakanlah, ketahuan nantinya. Tidak termasuk istri simpanan Pak ya? Nggak ketahuan? Kalau itu bisa ketahuan, bisa tidak. Oke. Ngobrol kita semakin seru ya teman-teman. Pak Agus, monggo minum dulu biar kita Ya. membahas semangat. Karena topik kita kan sambil ngopi. Sambil ya. ngopi, betul Ya. Pak. Masih Nikmat panas nih Pak. sekali, ya. Hangat-hangat. Aduh, semakin seru sekali. Nah, Pak Agus, kita lanjut ya. Masih semangat nih, dan teman-teman dimanapun berada juga pasti masih penasaran nih seberapa kita harus peduli dengan pajak Pak Agus. Ya. Nah, Pak Agus kemudian dalam sebuah entitas bisnis, Ya. pajak ini menurut Bapak menjadi tanggung jawab siapa Pak? Ya, ini yang kadang-kadang teman-teman pengusaha ini nggak menyadari ini, ya. Dan bahkan saya dulu pernah bekerja, Pak, sebelum jadi konsultan, sebelum Gimana, Pak? menekuni pajak ini, yo. Saya sempat iri di perusahaan saya tempat bekerja ya. Karena bagian pajak, bagian accounting itu dianaktirikan. Kebetulan waktu itu perusahaannya bergerak di bidang konstruksi. Waktu itu belum kenal pengenalan pajaknya ya. Ya. Yang diberi bonus gede itu justru orang-orang tekniknya. Alasannya sih pemilik perusahaan, loh itu kan yang bikin produk kita ya, kita bisa dapat duit karena mereka. Ya. Mereka lupa bahwa sebenarnya bagian accounting, bagian pajak ini juga perannya sangat vital sekali. Ya, ini yang tanggung jawab siapa pajak dalam sebuah entitas bisnis? Semua lini bertanggung jawab. Yang pertama ya, bagian accounting, bagian pajak. Okay. Betul, memang muaranya di sana. Muaranya di sana. Bagian akuntansi yang akan menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak, ya, Ya. Dan biasanya di situ ada bagian pajak yang bagian ngeceki sesuai nggak dengan aturannya, kebenaran perhitungannya, melaporkannya, menyetorkannya. Bagian accounting dan bagian pajak semuanya di satu. Ini muaranya di sana. Bagian penjualan, sales. Penjualan, oke. Iya, itu juga harus paham pajak. Ya, kalau nggak paham pajak misalkan dalam rangka menentukan kebijakan harga. Kalau ini perusahaan sudah PKP, dia juga harus paham PPN paling tidak. Dokumen-dokumennya apa? Faktur pajak misalkan dan lain sebagainya. Kalau dia mau memberikan diskon, nanti efeknya adalah PPN bagaimana? Dia harus paham. Jangan sekedar bisa menjual banyak, ujung-ujungnya ada beban pajak tinggi, nggak jadi untung, jadi rugi. Waduh. Iya, harus paham. Rugi ya? Iya, betul. Penting. Dan bagian pula juga harus pandai-pandai ya memilih customer kita. Ya, karena ada betul. pajak juga, karena PPN itu ingat undang-undang PPN itu tanggung renteng ya. Nah, berikutnya Mbak Niken, ini yang tidak kalah pentingnya. Apa Pak? Bagian pembelian. Pembelian. Ya, oke. pembelian. Pengadaan. Itu sangat vital sekali perannya. Kita bisa bayangkan ketika pembagian pembelian itu nggak paham pajak, dia
syukur mencari barang yang murah, misalkan, tanpa melihat aspek pajaknya. Kenapa kok begini? Saya ada cerita menarik ya. Ada sebuah perusahaan dia membeli, udah rutin beli. Belinya nggak tanggung-tanggung, miliar, Mbak. Ya. Wow. Ternyata si vendor kita ini, supplier kita ini, nakal, nggak tertib pajak. Dia mau PPN kita nggak disetor, Mbak. Wah, terus gimana Pak kalau seperti itu? Waktu itu PPN belum e-faktur ya, masih hard gitu. Dan ternyata dia itu menerbitkan 2 faktur begitu ya. Ujung-ujungnya ketika dia diperiksa, perusahaan kita diperiksa, ya, ketahuan bahwa si vendor ini nggak nyetor PPN. Negara dirugikan oleh si vendor. Ya. Tapi kerugian itu yang nanggung harus kita. Perusahaan Pak ya? Ya harus perusahaan, padahal kita nggak salah, kita sudah dikenakan PPN. Ini tadi saya katakan bahwa PPN tanggung renteng. Hati-hati. Bagian pembelian atau pengadaan harus paham pajak dan harus bisa memilah vendor-vendor mana yang pajaknya tertib, mana yang tidak. Yang nggak tertib jangan dipakai meskipun harganya murah. Percuma nanti akan ada kasus pajak di kemudian hari. Iya, betul. Ya itu. Ya, berikutnya Mbak Niken yang tidak kalah serunya dan pentingnya. Bagian umum dan personalia. Harus paham pajak loh. Jangan hanya melihat dari sarjana hukum yang paham tentang undang-undang tenaga kerjaan misalkan. Harus paham pajak juga. Karena apa? Perhitungan PPh karyawan, PPh 21 muaranya dari personalia. Oh, betul. Ketika bayar gaji itu Pak ya. Betul, mereka kan personalia dulu. Ya, dihitung dulu pajaknya seperti apa. Kalau ada peraturan pajak yang terkait dengan karyawan, personalia harus memberikan sosialisasi kepada karyawan. Kalau enggak, bahaya ini. Ada contoh kasus, sebuah perusahaan, dia PHK karyawannya, PHK massal begitu, pesangonnya dipotong pajak oleh perusahaan. Karyawannya demo, Mbak. Wow. Kenapa? Setelah kita kasih, ternyata bagian personalnya yang nggak pernah memberikan sosialisasi. Ketika karyawan masuk bekerja, nggak ada perjanjian kerja. Dan kalau toh ada, itu tidak ada klausul tentang pajak-pajaknya karyawan ini. Ini penting, itu harus gerak. Lagi, bagian hukum, legal. Umumnya legal ini nggak paham pajak. Bagian legal ini yang akan konsep perjanjian bisnis. Setiap perjanjian bisnis, ya, klausul tentang pajak harus jelas dan tegas. Kalau enggak bisa rame itu ya. Ya, ini penting juga. Bagian riset pengembangan. Ketika kita mau mengembangkan bisnis kita, ya, mengembangkan bisnis kita, ngambil alih, merger, akuisisi, mau penggabungan. Kalau tidak kita kaji aspek pajaknya, bisa merugikan perusahaan. Nah, itulah kenapa. Ya, siapa pihak-pihak yang harus bertanggung jawab terhadap pajak ini dalam sebuah entitas bisnis kompleks, semua terkait. Wah, luar biasa teman-teman. Ini saya juga menambah ilmu saya banyak sekali nih Pak Agus. Terima kasih. Iya, Pak. Nah, kalau begitu Pak, bagaimana kita sebagai wajib pajak pada umumnya menyikapi pajak di masa yang akan datang, Pak? Tadi saya katakan, Mbak, ya, bahwa untuk menyikapi pajak yang semakin transparan, pajak yang semakin mudah memperoleh data, pajak yang semakin profesional. Saya katakan teman-teman pajak sekarang profesional, nggak seperti dulu ya. Jangan menggunakan cara-cara lama. Cara lama itu kompromi. Jangan hindari itu ya. Udah nggak usum itu. Kuncinya hanya satu tadi. Tertib administrasi, patuhi aturannya ya. Dan ingat Mbak, ke depan pajak nanti tadi saya katakan akan semakin terbuka aksesnya. Ya. Dan bahkan mungkin ini prediksi saya ya, nanti pemeriksaan pajak itu nggak akan ada lagi orang pajak datang ke perusahaan. Wow. Akan dibatasi itu. Nah, terus bagaimana cara periksanya? Mereka akan memanfaatkan data pihak ketiga. Yang tadi saya katakan sudah semakin terbuka ya. Iya. Iya. Jadi akan semakin dibatasi gesekan antara wajib pajak dengan aparat pajak nantinya. Iya. Mereka baik data. Karena mereka punya bank data yang ke depan akan semakin terbuka. Wah, luar biasa. Jadi hati-hati ya wajib pajak teman-teman semua yang di sana harus tertib dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Betul, Mbak. Kalau misalnya nih Pak, apa sanksinya kalau misalnya wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya Pak? Bagaimana? Ya, sanksi ini diatur dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 83 sebagaimana dirubah terakhir Undang-Undang KUP itu ya.
Undang-Undang nomor berapa itu Mbak? 28 kalau nggak salah ya, KUP ya. 38. 38 Ya. ya. Yo, Mbak ini kan lebih ingat ya. Saya malah lupa, sudah tua ini ya. Ya, itu masalah sanksi itu diatur jelas sekali di sana ya. Sanksi ini yang pertama ada sanksi administrasi ya, karena kita terlambat melaporkan. Oke. Ada sanksi denda berupa bunga, terlambat menyetorkan itu ya. Nanti besarnya macam-macam itu ya. Terus ini kalau ternyata wajib pajak ini tidak memenuhi kewajibannya ya, ini ada dua kemungkinan, dia alpa atau sengaja. Ya, alpa atau sengaja. Ya, kalau alpa itu nanti bagaimana penyelesaiannya ya. Kalau sengaja, hati-hati. Ini bisa kerana pidana. Wow. Udah banyak loh wajib pajak yang masuk penjara gara-gara nggak mau memenuhi kewajiban pajaknya. Banyak sudah. Hati-hati. Bahkan ada yang dicekal, nggak boleh keluar negeri, blokir rekening. Wah. Ya, paling ekstrim nanti masukkan ke penjara. Ya. Wow. Bisa keluar kalau kewajibannya sudah dipenuhi. Sudah bayar. dipenuhi. Iya. Wah. Bahkan ada di Malang ini, di Lowawaru sana, bukan Lowawaru ya, di penjara wanita sana, LP wanita, enggak. Ada wajib pajak, wanita, dia punya tunggakan pajak, nggak mau bayar, padahal dia mampu. Jemput oleh polisi, masukkan ke sana, semalam di sana nggak kerasan, besoknya dilunasi, Mbak. Keluar itu. Iya, oke, jadi ya. Dan siapa-siapa yang bisa kena pidana pajak ini? Ya, ingat, ini teman-teman juga ya, ingat. Ya, siapa? Tidak hanya mengikat kepada wajib pajaknya. Ya, kalau wajibnya orang pribadi, ya pribadinya, ya. Kalau itu badan, di sana banyak sekali pihak. Ada kalau PT ada komisaris, pemegang saham, Ya. direksi, ya. Ini semua bisa kena. Saya tanggung renteng, Pak. Karyawannya yang ikut mengetahui adanya tindak pidana di bidang perpajakan itu bisa kena. Bisa kena hati-hati. juga. Waduh. Bukan aja di pihak internal, Ya. pihak eksternal juga bisa loh Mbak. Akuntan publiknya, misalkan dia terbukti membantu perusahaan, ya mengecilkan pajaknya katakanlah, jadi kena. Ya. Konsultannya bisa Konsultan jadi. pajak. Iya. Oke. Dan pihak lain yang ikut serta, ya ikut serta mengetahui, ya itu bisa kena jerat pidana di bidang pajak ini. Ya, makanya tadi saya katakan, marilah ya ke depan kita semakin tertib, ya memenuhi kewajiban pajak kita. Ingat, pajak itu sebagian kecil dari kekayaan kita yang kita serahkan ke negara. Nanti oleh negara dikembalikan lagi ke kita dalam bentuk apa? Macam-macam. Kita bisa menikmati mungkin sekolah murah, jalan-jalan mulus, ya. Ya, kita aman karena dijaga polisi. Polisi itu yang bayari juga hasil uang pajak loh. Ya, tentara, ya, semuanya. Guru juga. Guru bisa ngajar dengan nyaman, bisa fokus, ya bisa konsentrasi, ya, mencerdaskan anak bangsa. Imbalannya juga dari pajak, Mbak. Wah. Ya, kompleks sekali Pak ya. Iya, dari rakyat kembali ke rakyat. Bayarlah pajaknya, awasilah penggunanya. Itu semboyannya teman-teman dari DJP. Wah, Bayarlah luar biasa. pajaknya, Awasi penggunaannya. Tapi kadang-kadang kita juga kecewa. Ya, kecewanya apa? Ketika ada koruptor yang ketangkap tangan, itu yang dikorup uang pajak loh, Mbak. Jadi uang rakyat, ya. Ya mudah-mudahan negara kita semakin bersih sehingga masyarakat akan semakin nyaman ya untuk membayar pajak. Nah, teman-teman sekalian, nggak kerasa nih waktu kita sudah habis. Terima kasih kepada Pak Agus atas penjelasannya yang sangat bermanfaat. Dan ditunggu buat teman-teman semuanya, pasti sudah nggak sabar next episode kita seperti apa, pasti akan sangat-sangat menarik, oke? Teman-teman, nah ini sekedar info buat teman-teman semuanya yang mau endorse kopi atau coffee shop, silakan bisa langsung di deskripsi kita. Dan buat teman-teman semuanya jangan lupa nanti follow Instagram kita di Cipta Sarana Cendekia dan edsmk_csc. Oke, saya Niken Sutawijaya, mohon undur diri. Salam buat teman-teman semuanya. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.